Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi bab 9 dan bab 10. Untuk bab 9 berjudul merancang organisasi yang adaptif. Pertama-tama izinkan saya sebagai perwakilan untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Magdalena Purba dengan NPM Mahir 151, kedua Anggita Rahma dengan NPM Mahir 249, ketiga Diva Brilia dengan NPM Mahir 252, keempat Nur Latifa dengan NPM Mahir 253, kelima Amalia Mustafa dengan NPM Mahir 259, keenam Gadis Junita dengan NPM Mahir 272, ketujuh Rizky Eko dengan NPM Mahir 278. Pada kesempatan kali ini, bab pertama yang akan kita bahas yakni bab 9, yakni merancang organisasi yang adaptif. Hal pertama yang akan kita bahas pada bab 9 ini adalah pengelolaan struktur vertikal, yang mana mencakup 5 hal. Pertama yakni spesialisasi kerja, lalu yang kedua rantai perintah, yang ketiga yakni ruang lingkup dan manajemen, lalu yang keempat yakni bagaimana untuk mendelegasikan, yang terakhirnya atau yang kelima yakni sentralisasi dan desentralisasi. Pengelolaan struktur vertikal. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan struktur vertikal, kita harus mengetahui bahwasannya sangat penting bagi setiap perusahaan untuk melakukan pengelolaan sumber dayanya secara efektif agar mencapai tujuan yang strategis. Pengelolaan atau organizing merupakan penyebaran berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan yang strategis. Penyebaran sumber daya di sini dicerminkan dalam divisi kerja organisasi ke dalam departemen-departemen dan tugas-tugas khusus, garis wewenang resmi, dan mekanisme dalam mengordinasi tugas-tugas organisasi yang sangat beragam. Pengelolaan menjadi hal yang sangat penting karena pengelolaan merupakan langkah selanjutnya setelah sebuah perusahaan merancang sebuah strategi. Di samping pengelolaan dan juga perancangan strategi, diperlukan pula struktur yang sesuai, karena keberhasilan sebuah strategi seringkali ditentukan oleh kesesuaian strategi tersebut dengan struktur organisasi. Pengelolaan struktur vertikal. Setelah perusahaan merancang sebuah strategis dan juga masuk ke dalam proses pengelolaan di sini nantinya akan menciptakan struktur organisasi yang menentukan bagaimana tugas-tugas akan dibagi serta sumber daya akan disebarkan. Struktur organisasi atau organization structure dapat diartikan sebagai yang pertama, seperangkat tugas-tugas formal yang diberikan pada individu dan departemen. Lalu yang kedua, hubungan pelaporan formal yang terdiri atas garis wewenang, tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, banyaknya tingkatan hierarkis, dan juga cakupan pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga, yakni rancangan sistem untuk menjamin terciptanya koordinasi pegawai yang efektif antar departemen. Koordinasi antara departemen ini sama pentingnya dengan penentuan departemen saat bisnis dimulai. Tanpa adanya sistem koordinasi yang sangat efektif, struktur organisasi tidak akan berjalan dengan sempurna. Selain itu, karakteristik dari struktur vertikal ditunjukkan dalam peta organisasi atau organization chart, yaitu sebuah representasi visual dari sebuah struktur organisasi. Berikut merupakan contoh dari peta organisasi dari perusahaan pengemasan air dalam botol. Dalam peta tersebut digambarkan bahwasanya perusahaan ini memiliki 4 departemen penting yang terdiri dari Departemen Akuntansi, Departemen SDM, Departemen Produksi, serta Departemen Pasaran. Peta organisasi ini menggambarkan rantai perintah, menunjukkan tugas-tugas tiap departemen, serta bagaimana tugas-tugas tersebut saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spesialisasi kerja. Sebuah prinsip dasar menyatakan bahwasanya sebuah pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien apabila orang yang melakukannya adalah mereka yang difokuskan untuk pekerjaan tersebut, atau bisa kita sebut sebagai spesialisasi kerja atau work specialization, yang terkadang juga disebut sebagai divisi kerja. Spesialisasi kerja atau work specialization merupakan kadar yang digunakan untuk membagi-bagi tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik. Hal ini biasanya dilakukan dengan pemisahan tugas-tugas dalam departemen. Dengan adanya pemisahan tugas-tugas dalam departemen,
Para pegawai pada tiap-tiap departemen hanya akan menjalankan tugas yang berhubungan dengan fungsi yang diembankan pada mereka. Ketika spesialisasi kerja ini dilakukan dalam cakupan yang lebih luas lagi, para pegawai hanya akan melakukan satu jenis pekerjaan saja. Pekerjaan-pekerjaan hasil pembagian ini cenderung merupakan pekerjaan kecil, akan tetapi dapat dilakukan dengan efektif. Selanjutnya, dalam pengelolaan struktur yang vertikal terdapat rantai perintah. Rantai perintah atau chain of command adalah garis pewarnaan yang tidak terputus di mana menghubungkan semua orang dalam sebuah organisasi dan menunjukkan posisi orang-orang tersebut. Rantai perintah ini berhubungan dengan dua prinsip. Yang pertama yakni prinsip kesatuan perintah, yang berarti bahwasanya tiap pegawai menjadi tanggung jawab seorang supervisor saja. Lalu yang kedua yakni prinsip skalar, yang mana garis wewenang yang ditentukan dengan jelas dalam sebuah organisasi yang mencakup semua pegawai. Yang artinya, wewenang dan tanggung jawab dalam tugas-tugas yang berbeda haruslah ditentukan dengan sangat jelas. Serta semua orang dalam organisasi harus mengetahui siapa saja yang menjadi atasan mereka, serta tingkat-tingkat manajemen yang lebih atas lagi sampai pada posisi paling atas. Selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen atau span of management merupakan jumlah pegawai yang memberikan laporan pada supervisor. Ruang lingkup manajemen juga dapat disebut sebagai ruang lingkup pengendalian. Karakteristik struktur dari ruang lingkup manajemen ini yakni menentukan sedekat apakah seorang supervisor dapat mengendalikan para bawahannya. Selanjutnya yaitu bagaimana untuk mendelegasikan. Berbagai upaya yang coba dilakukan oleh manajemen puncak dalam mendesentralisasikan pengambilan keputusan seringkali tersendat karena para manajernya tidak mampu melakukan delegasi. Seorang manajer biasanya merasa terikat oleh tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Kegagalan untuk mendelegasikan suatu tugas sendiri juga dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti para manajer merasa nyaman dalam membuat keputusan yang lazim. Mereka juga merasa bahwasanya mereka akan kehilangan status diri jika mereka mendelegasikan suatu tugas. Atau para manajer yakin bahwasanya pekerjaan akan selesai lebih baik jika mereka sendiri yang mengerjakan. Padahal, desentralisasi di sini memberikan banyak keuntungan bagi organisasi. Dengan desentralisasi, keputusan yang benar dapat dibuat, serta pegawai-pegawai yang jabatannya rendah dapat termotivasi, serta semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendekatan yang dapat membantu setiap manajer untuk melakukan delegasi secara lebih efektif. Yang pertama, yaitu mendelegasikan tugas secara keseluruhan. Lalu yang kedua, memilih orang yang tepat. Lalu yang ketiga, memastikan bahwasanya wewenang yang diberikan sebanding dengan tanggung jawab. Lalu yang keempat, memberikan instruksi yang menyeluruh. Lalu yang kelima, menjaga feedback. Lalu yang keenam yaitu melakukan evaluasi dan memberikan penghargaan atas kinerja. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti bahwa wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah organisasi. Desentralisasi berarti wewenang dalam mengambil keputusan diturunkan pada tingkatan-tingkatan jabatan yang lebih rendah. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi. Yang pertama, perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, pada masa krisis atau saat di ujung tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan atas. Selanjutnya, departementalisasi. Apa itu departementalisasi? Departementalisasi adalah karakteristik penting lainnya dari struktur organisasi yang menjadi landasan untuk mengelompokkan jabatan-jabatan tertentu ke dalam departemen-departemen dan departemen-departemen ke dalam organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada empat pendekatan departementalisasi. Saya akan menjelaskan 3 dari 4 pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan fungsional vertikal. Struktur fungsional adalah pengelompokan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang sama.
Yang kedua, pendekatan divisional. Struktur divisional ada ketika departemen-departemen dikelompokkan berdasarkan keluaran yang sama dalam suatu organisasi. Struktur divisional ini terkadang disebut struktur produk, struktur program, atau struktur unit mandiri. Yang ketiga, pendekatan matriks. Pendekatan matriks menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan struktur divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Struktur matriks ditetapkan sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Untuk pendekatan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pendekatan tim. Pendekatan tim merupakan tren departementalisasi yang paling banyak di tahun-tahun belakangan ini. Pendekatan tim dapat memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada pekerja tingkat yang lebih bawah, serta menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam lingkungan yang penuh persaingan pada saat ini. Maka dari itu, pendekatan tim dapat diartikan struktur di mana keseluruhan organisasi disusun oleh tim horizontal yang mengordinasikan aktivitas mereka dan bekerja secara langsung dengan pelanggan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Terdapat dua pendekatan yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan cara kerja dari pendekatan tim. Satu pendekatan untuk menggunakan kerja tim dalam sebuah organisasi adalah melalui tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi adalah kelompok pegawai dari beragam departemen fungsional yang bergabung dalam satu tim untuk menyelesaikan masalah bersama. Anggota-anggota tim biasanya masih dibawahi oleh departemen fungsionalnya masing-masing, tetapi mereka juga memberikan laporan kepada salah satu anggota tim yang dianggap sebagai pemimpin. Tim lintas fungsi digunakan untuk memberikan koordinasi horizontal yang penting untuk melengkapi struktur divisional atau struktur fungsional yang sudah ada. Tim lintas fungsi ini sering digunakan oleh proyek perubahan, seperti adanya inovasi baru, barang atau jasa. Pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan tim permanen. Tim permanen merupakan kelompok individu yang berasal dari berbagai fungsi yang secara permanen ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan yang rutin ada. Dengan struktur berbasis tim, seluruh organisasi disusun oleh tim horizontal yang mengoordinasikan pekerjaan mereka dan bekerja secara langsung dengan pelanggan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah pendekatan jaringan virtual. Pendekatan jaringan virtual merupakan pendekatan terkini terhadap departementalisasi, memperluas ide koordinasi dan kolaborasi horizontal di luar batasan organisasi. Maka dari itu, struktur jaringan virtual berarti bahwa perusahaan melakukan subkontrak untuk sebagian besar fungsi-fungsi besarnya pada perusahaan-perusahaan yang berbeda dan mengordinasikan aktivitas-aktivitasnya dari organisasi pusat yang kecil. Dalam pendekatan jaringan virtual, organisasi dapat dipandang sebagai pusat yang dikelilingi oleh jaringan para ahli di sekitarnya. Hal tersebut bukannya dikelola di bawah atap yang sama, pelayanan seperti akuntansi, desain, manufaktur, dan distribusi dialidayakan pada beberapa organisasi yang berbeda dan terhubung secara elektronik dengan kantor pusat. Adanya sistem komputer yang terhubung, peranti lunak kolaboratif, dan internet memudahkan organisasi-organisasi untuk bertukar data dan informasi dengan sangat cepat dan mudah, sehingga jaringan pemasok, pelaku manufaktur, perakit, dan distributor yang tidak tersambungkan dengan baik pun dapat melihat dan bertindak sebagaimana sebuah perusahaan berjalan. Adapun pendekatan yang mirip dengan jaringan adalah pendekatan modular, yaitu di mana suatu perusahaan manufaktur menggunakan pemasok dari luar untuk menyediakan keseluruhan potongan-potongan produk yang kemudian dirakit menjadi sebuah produk akhir oleh sejumlah pekerja. Perusahaan pembuat mobil adalah perusahaan yang paling banyak menerapkan pendekatan modular. Pendekatan modular menyerahkan tanggung jawab teknis dan produksi seluruh bagian sebuah mobil
pada pemasok dari luar. Pemasok merancang sebuah modul, membuat beberapa suku cadang sendiri, dan melakukan subkontrak pada pemasok lain. Modul-modul ini dikirimkan langsung ke bagian perakitan, di mana sejumlah pegawai menyusun modul-modul tersebut menjadi sebuah kendaraan jadi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan struktur-struktur. Yang pertama, pendekatan struktur fungsional memiliki kelebihan: 1. Penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomis. Kedua, spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam. Ketiga, pengarahan dan pengendalian manajer puncak. Kekurangannya yang pertama yaitu kurangnya komunikasi di antara departemen-departemen fungsional. Kedua, respon lambat terhadap perubahan eksternal, lambatnya inovasi. Ketiga, keputusan dipusatkan di puncak hierarki sehingga menciptakan keterlambatan. Selanjutnya adalah pendekatan struktur divisional. Memiliki kelebihan yang pertama, respon cepat, fleksibilitas di lingkungan yang tidak stabil. Kedua, memperhatikan kebutuhan pelanggan. Ketiga, koordinasi yang sangat baik di antara departemen-departemen fungsional. Sedangkan kekurangannya adalah duplisasi sumber daya dalam setiap divisi. Kedua, kurangnya pendalaman dan spesialisasi teknis. Ketiga, kurangnya koordinasi antara divisi-divisi. Pendekatan struktur matriks memiliki kelebihan: pertama, penggunaan sumber daya yang lebih efisien daripada satu hierarki. Kedua, fleksibilitas, adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah. Ketiga, kerjasama antar fungsi, keahlian tersedia di semua divisi. Sedangkan kekurangannya, pertama, rasa frustasi dan bingung karena adanya rantai perintah rangkap dua. Kedua, konflik besar antara dua sisi matriks. Ketiga, terlalu banyak rapat, lebih banyak diskusi daripada aksi. Pendekatan struktur tim memiliki kelebihan yang pertama, lebih sedikit batasan di antara departemen-departemen, lebih banyak kompromi. Kedua, lebih cepat memberikan respon dan keputusan. Ketiga, moral dan antusiasme pegawai yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, kesetiaan dan konflik yang berlipat ganda. Kedua, banyaknya waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk melakukan rapat-rapat. Ketiga, desentralisasi yang tidak terencana. Pendekatan struktur jaringan virtual memiliki kelebihan yang pertama, bisa mendapatkan keahlian dari seluruh dunia. Kedua, sangat fleksibel dan responsif. Ketiga, biaya tambahan dikurangi. Sedangkan kekurangannya yang pertama, kurangnya pengendalian, tidak kokohnya batasan-batasan. Kedua, tuntutan yang lebih besar bagi manajer. Dan yang terakhir, kesetiaan pegawai makin lemah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengorganisasian untuk koordinasi horizontal, di mana saya akan membahas tentang pentingnya koordinasi. Apa sih koordinasi itu? Koordinasi atau yang dalam bahasa Inggris adalah coordination, mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen. Nah, tanpa adanya koordinasi, bagian-bagian perusahaan tidak akan bergerak dengan selaras, sehingga akan menimbulkan permasalahan dan konflik. Oke, karena itu para pegawai juga pasti akan memihak pada departemen atau timnya sendiri, memegang teguh kepentingannya sendiri, dan mungkin tidak ingin berkompromi dengan unit lainnya demi kebaikan organisasi sebagai satu kesatuan. Baik, selanjutnya gugus tugas, tim, dan manajemen proyek, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gugus tugas. Gugus tugas atau task force adalah tim atau komite sementara yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek yang terdiri atas beberapa departemen, di mana anggota-anggota dalam satu gugus kerja menjadi wakil dari departemennya masing-masing dan berbagi informasi untuk memungkinkan terjadinya koordinasi. Nah, selain menciptakan gugus tugas, perusahaan juga menyusun tim lintas fungsi, di mana tim lintas fungsi akan meningkatkan koordinasi horizontal karena orang-orang dari beberapa departemen melakukan pertemuan rutin untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu timbul demi kepentingan bersama. Nah, selanjutnya itu kan ada tim. Tim ini serupa dengan gugus tugas, namun hanya saja tim ini untuk mengatasi permasalahan yang terus ada, bukan permasalahan sementara.
karena gugus tugas itu kan hanya untuk permasalahan yang jangkanya pendek. Namun kalau untuk tim itu permasalahan yang jangkanya lama. Selanjutnya itu ada manajer proyek atau yang biasa dalam bahasa Inggris project manager. Adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengoordinasi aktivitas-aktivitas beberapa departemen untuk menyelesaikan proyek tertentu, di mana manajer proyek adalah peran yang penting saat ini karena banyak organisasi mengubah strukturnya dengan menciptakan struktur baru dan mengerjakan proyek dengan susunan orang-orang dan organisasi yang berubah-ubah. Nah, fitur yang sangat mencolok dari jabatan manajer proyek adalah bahwa orang yang menjabat posisi tersebut bukanlah anggota dari departemen-departemen yang dikoordinasikan. Namun di beberapa organisasi, manajer proyek diikutsertakan dalam peta organisasi. Biasanya terletak di sisi peta untuk menunjukkan wewenangnya atas proyek, tetapi bukan atas orang-orang yang ditugaskan untuk mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya itu ada rekayasa ulang, di mana rekayasa ulang atau dalam bahasa Inggrisnya reengineering yang terkadang disebut rekayasa ulang proses bisnis, perancangan ulang proses bisnis yang dilakukan secara radikal untuk mendapatkan peningkatan harga, kualitas, layanan, dan kecepatan. Jadi, karena fokus rekayasa ulang adalah terhadap proses daripada fungsi, rekayasa ulang umumnya cenderung mengubah struktur vertikal yang kuat menjadi koordinasi horizontal yang lebih kuat serta fleksibilitas yang lebih besar dalam merespon perubahan-perubahan di lingkungan usaha. Nah, rekayasa ulang ini mengubah pola pikir manajer dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya itu ada struktur mengikuti strategis. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa kinerja bisnis sangat kuat dipengaruhi oleh seberapa baiknya struktur perusahaan disusun dengan tujuan-tujuan strategisnya. Sehingga manajer berusaha keras untuk memilih strategis dan struktur yang kongruen. Di mana dalam Porter disebutkan dua strategi, yang dimana ada diferensiasi dan kepemimpinan biaya. Nah, jika dengan strategi diferensiasi, organisasi mencoba untuk mengembangkan produk inovatif yang unik ke pasar. Sedangkan dengan strategi kepemimpinan biaya, organisasi berusaha memperoleh efisiensi internal. Biasanya tujuan penghematan biaya terjadi dalam lingkungan yang lebih stabil, sedangkan tujuan inovasi dan fleksibilitas terjadi di lingkungan yang lebih tidak pasti. Tujuan untuk mencapai efisiensi dan lingkungan yang stabil diasosiasikan dengan sistem mekanistik. Pembahasan selanjutnya adalah materi bab 10 yang berjudul mengelola perubahan dan inovasi. Baik, selanjutnya di bab 10 ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah. Perubahan dan inovasi dipacu oleh kekuatan yang dimana kekuatan di luar organisasi seperti ketika perusahaan pengecer seperti Walmart menuntut potongan harga tahunan atau ketika pemasok tidak lagi berbisnis. Jadi, organisasi-organisasi harus menggenggam perubahan yang banyak jenisnya. Bisnis harus mengembangkan teknologi produksi yang maju, menciptakan barang dan jasa yang didambakan pasar, menerapkan sistem administrasi yang baru, dan meningkatkan keahlian pegawainya. Jadi, perusahaan-perusahaan yang masa kini sukses adalah perusahaan yang terus-menerus melakukan inovasi. Organisasi-organisasi yang berhasil juga melakukan perubahan, yang dimana perubahannya adalah organisasi yang mendatangkan keuntungan serta organisasi yang digemari. Jadi, perubahan organisasional atau yang disebut juga organizational change, perubahan yang terjadi di organisasi, ditentukan dengan diadopsinya sebuah ide atau perilaku baru oleh organisasi tersebut. Banyak organisasi berhasil berjuang di dalam perubahannya.
Sedangkan selanjutnya itu ada pendekatan ambidextrous atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya ambidextrous approach, artinya menggabungkan struktur dan proses yang sesuai untuk impuls kreatif maupun penerapan inovasi yang sistematis. Di mana dengan pendekatan ini, manajer-manajer dapat mengusung fleksibilitas dan kebebasan untuk membawa dan memberikan ide-ide baru dengan departemen-departemen kreatif, tim-tim Ventura, dan mekanisme lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Materi yang kedua atau materi selanjutnya adalah mengubah hal-hal tertentu, yaitu produk dan juga teknologi baru. Materi yang pertama adalah mengenai eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahap di mana ide-ide untuk melahirkan produk dan teknologi baru dilahirkan. Seorang manajer mempersiapkan organisasinya untuk melakukan eksplorasi dengan menciptakan kondisi yang mendorong terciptanya kreativitas dan memungkinkan ide-ide baru bermunculan. Nah, kreativitas atau creativity yang merupakan penciptaan ide-ide cemerlang yang sekiranya memenuhi kebutuhan yang ada atau menjawab peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh organisasi yang merupakan langkah paling awal dan paling pertama dalam berinovasi. Orang-orang yang kreatif biasanya dikenal dengan originalitas, pemikiran terbuka, rasa penasaran, pendekatan terfokus untuk memecahkan masalah, ketekunan, sikap santai, dan senang bermain-main, serta memiliki ketersediaan untuk menerima ide-ide baru. Nah, ada pula cara populer lainnya yang dapat digunakan untuk mendorong munculnya ide-ide baru dalam organisasi, yaitu inkubator ide atau idea inkubator. Inkubator ide ini menyediakan pelabuhan yang aman, di mana ide-ide yang berasal dari seluruh pegawai di perusahaan dapat dikembangkan tanpa gangguan dari birokrat atau politik perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah kerjasama. Aspek penting lainnya selain eksplorasi dalam berinovasi adalah menyediakan mekanisme bagi koordinasi internal maupun koordinasi eksternal. Ide-ide untuk menciptakan inovasi produk atau teknologi biasanya berasal dari tingkatan-tingkatan bawah atau pegawai-pegawai yang ada di bawah di dalam suatu organisasi, dan ide-ide tersebut harus mengalir secara horizontal melintasi departemen-departemen yang ada di atasnya lagi. Selain itu, orang-orang yang berada di luar dari perusahaan atau organisasi yang berada di luar perusahaan dapat pula menjadi sumber yang kaya akan ide. Oleh karena itulah, banyak perusahaan yang melakukan transformasi dengan cara mencari dan juga menggunakan ide-ide baru, dan perusahaan biasanya berfokus pada peningkatan koordinasi internal maupun eksternal. Nah, yang pertama adalah koordinasi internal. Inovasi yang berbuntut pada kesuksesan mengharuskan adanya gerakan dari beberapa departemen sekaligus, dan inovasi yang berbuntut pada kegagalan seringkali berasal dari gagalnya kerjasama. Perusahaan-perusahaan yang telah sukses dengan inovasinya memiliki ciri-ciri di bawah ini, yaitu yang pertama, orang-orang di pemasaran memiliki pemahaman yang baik akan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, para ahli teknis menyadari perkembangan teknologi terkini dan menggunakan teknologi secara efektif. Dan yang ketiga, para anggota departemen-departemen ini, penelitian, manufaktur, pemasaran, bekerja sama dalam pengembangan barang atau jasa yang baru. Nah, suatu pendekatan untuk suksesnya berinovasi disebut dengan model keterkaitan horizontal atau horizontal linkage model, yang menunjukkan bahwa departemen penelitian, manufaktur, dan juga penjualan serta pemasaran yang ada di dalam sebuah organisasi secara serentak memberikan kontribusi pada terciptanya produk dan juga teknologi baru. Ada pula beberapa perusahaan yang menggunakan tim siklus cepat guna menyampaikan barang dan jasa lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan pesaing, yang akan memberikan keuntungan strategis yang signifikan pada perusahaan tersebut. Tim siklus cepat atau fast cycle team adalah tim multifungsi, terkadang juga multinasional, yang bekerja dalam jangka waktu yang cukup keras dan dibekali sumber daya serta pemberdayaan tingkat tinggi untuk mencapai proyek penimbangan produk yang dipercepat. Yang selanjutnya adalah koordinasi eksternal. Sebuah organisasi juga memandang keluar batas organisasinya untuk mencari dan juga mengembangkan ide-ide baru.
Perusahaan-perusahaan yang paling sukses saat ini secara langsung melibatkan pelanggan, mitra strategis, pemasok, dan juga pihak luar lainnya dalam proses pengembangan barang dan jasanya. Namun perusahaan-perusahaan yang berpandangan ke depan mencoba metode yang berbeda, yaitu inovasi terbuka atau open innovation, yaitu memperluas pencarian dan pengomersialisasian ide-ide baru di luar batas-batas perusahaan dan bahkan di luar batas-batas industri. Nah, yang ketiga adalah kewirausahaan. Aspek yang terakhir ini aspek menciptakan mekanisme untuk memastikan bahwa ide-ide baru bisa diutarakan, diterima, dan juga diterapkan. Seorang manajer dapat langsung memberikan pengaruh apakah kewirausahaan dapat berkembang di organisasinya dengan menunjukkan dukungan atas aktivitas kewirausahaan, memberikan kadar otonomi pada para pegawai, dan memberikan penghargaan atas pembelajaran dan juga pengambilan risiko. Hal yang paling penting adalah mengangkat juara ide. Definisi resmi dari juara ide adalah atau idea champion adalah orang yang melihat kebutuhan akan memperjuangkan perubahan produktif dalam organisasinya. Cara lain untuk memfasilitasi kewirausahaan adalah dengan adanya tim usaha baru atau new venture team. Tim usaha baru merupakan unit yang terpisah dari semua unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan memulai sebuah inovasi besar. Tim usaha baru memberikan kebebasan pada kreativitas anggota-anggotanya karena fasilitas dan lokasi kerja mereka yang terpisah dapat membebaskan para anggota dari kekangan-kekangan yang berasal dari peraturan yang berada di dalam perusahaan atau organisasi. Suatu variasi dan tim usaha baru disebut dengan skunkworks. Skunkworks adalah kelompok kecil informal berotonomi tinggi dan sering kali bersifat rahasia serta terpisah dari organisasi yang berfokus pada ide-ide terobosan bagi organisasi. Pemikiran lainnya yang berhubungan dengan pengembangan ide adalah dana usaha baru atau new venture fund yang menyediakan sumber daya yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk mengembangkan ide produk maupun bisnis baru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Semua perubahan terjadi karena perubahan orang dan perubahan budaya. Perubahan orang berkaitan dengan hanya beberapa pegawai saja, seperti mengirimkan sejumlah manajer menengah untuk mengikuti pelatihan demi meningkatkan keahlian kepemimpinan mereka. Perubahan budaya berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan, seperti yang tadinya organisasi berfokus pada pemungutan dan kepatuhan pajak menjadi sebuah organisasi yang berdedikasi pada pemberian informasi, pendidikan, dan pelayanan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam mengubah mindset orang-orang dalam sebuah perusahaan. Mungkin menawarkan program pelatihan pada pegawai dalam hal kerja tim, keberagaman, kecerdasan emosi, siklus mutu, dan lain-lain. Pengembangan organisasi atau Organization Development atau OD adalah proses perubahan rencana yang menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki keefektifan suatu organisasi melalui kemampuannya. Dalam OD, setidaknya ada 3 jenis masalah yang sering terjadi. Yang pertama, merger atau akuisisi adalah hasil finansial yang mengecewakan yang terjadi dari merger dan akuisisi disebabkan oleh gagalnya para eksekutif untuk menentukan apakah gaya administrasi dan budaya perusahaan antara kedua perusahaan sesuai atau tidak. Kedua, kemunduran atau kebangkitan organisasi. Organisasi yang sedang mengalami masa kemunduran dan kebangkitan kembali akan menemukan beragam masalah, di antaranya tingkat kepercayaan yang rendah, kurangnya inovasi, pergantian yang sering, serta tingkat konflik dan stres yang tinggi. Organisasi seharusnya menciptakan komunikasi terbuka dan menggunakan inovasi kreatif untuk menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. 3. Manajemen konflik. Konflik dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam sebuah organisasi yang sehat. Misalnya saat tim akan mengerjakan sebuah produk, ada sebagian anggota yang setuju dan ada sebagian yang tidak setuju dengan tujuan proyek mereka.
Tiga teknik yang paling sering digunakan untuk memenuhi aktivitas OD. 1. Aktivitas pembentukan tim. Pembentukan tim dapat meningkatkan kepaduan dan keberhasilan kelompok dan tim yang ada di organisasi. Misalnya, serangkaian pelaksanaan OD dapat digunakan bersama anggota dari departemen yang berbeda agar dapat belajar dan bekerja dalam satu tim. 2. Aktivitas survei umpan balik. Dimulai dari pendistribusian pertanyaan kepada para pegawai, lalu seorang konsultan OD bertemu dengan kelompok pegawai untuk memberikan umpan balik tentang respon yang diberikan oleh pegawai. 3. Intervensi kelompok besar. Pendekatan intervensi kelompok besar menggabungkan partisipan dari semua bagian organisasi untuk membahas permasalahan atau peluang serta rencana untuk melakukan perubahan. Format pengembangan organisasi terdiri atas 7 langkah. Yang pertama, memilih proses kerja atau permasalahan kerja untuk didiskusikan. 2. Memilih tim lintas fungsi yang cocok untuk melibatkan pihak luar yang berkepentingan. 3. Menugaskan seorang juara untuk melakukan penerapan berdasarkan rekomendasi. 4. Melakukan rapat untuk menghasilkan rekomendasi peningkatan proses kerja. 5. Melakukan rapat bersama para pemimpin. 6. Melakukan rapat tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan rekomendasi. 7. Mengulang kembali proses ini dengan proses kerja atau permasalahan yang baru. 3 tahap penting dalam melakukan perubahan sikap dan perilaku. Pertama, unfreezing, berarti bahwa semua orang dalam suatu perusahaan sadar akan permasalahan dan pentingnya melakukan perubahan. Tahap ini menciptakan motivasi bagi orang-orang untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. 2. Yaitu changing, terjadi ketika individu bereksperimen dengan perilaku baru dan mempelajari keterampilan baru untuk digunakan di tempat kerja. Proses ini disebut dengan intervensi, di mana agen perubahan menerapkan sebuah rencana spesifik untuk melatih para manajer serta pegawai. Agen perubahan adalah seorang ahli di bidang OD yang melakukan diagnosis sistematis terhadap organisasi untuk menemukan permasalahan pekerjaan. Yang ketiga yaitu rephrasing, terjadi ketika individu memperoleh nilai baru dan mendapatkan penghargaan dari organisasi atas perolehannya tersebut. Agen perubahan memberikan data baru yang menunjukkan perubahan positif dari kinerja para individu. Selanjutnya terdapat alasan-alasan adanya penolakan terhadap perubahan. Alasan yang pertama di sini karena adanya kepentingan pribadi. Orang-orang biasanya menolak melakukan perubahan dikarenakan hal ini bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Misalnya, jika perubahan yang diajukan di bidang rancangan struktur ataupun teknologi akan berakibat pada meningkatnya beban kerja para pegawai atau hilangnya kekuasaan petise bayaran ataupun keuntungan. Lalu alasan yang kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Para pegawai seringkali tidak mempercayai maksud dari perubahan yang dilakukan oleh seorang manajer. Alasan yang ketiga di sini karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah hal yang dianggap sebagai ancaman oleh para pegawai yang memiliki pengertian yang rendah terhadap adanya suatu perubahan, dan ketakutan bahwa segala hal akan berjalan di luar kebiasaan para pegawai. Para pegawai merasa khawatir jika diri mereka tidak mampu memenuhi tuntutan gaya kerja ataupun teknologi yang baru nantinya. Lalu alasan yang keempat, karena adanya penilaian dan tujuan yang berbeda. Orang-orang yang akan merasakan dampak dari sebuah perubahan mungkin menilai perubahan secara berbeda. Pihak yang menjadi kritikus seringkali memiliki perspektif yang berbeda dari pihak yang mendorong perubahan. Mereka mungkin melihat potensi dampak negatif atau kelemahan yang tidak diperhatikan oleh pihak yang mendukung adanya perubahan. Selanjutnya ada analisis tumpuan. Analisis tumpuan di sini ada dua, yaitu kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Yang pertama ada kekuatan penggerak. Kekuatan penggerak ini merupakan faktor atau situasi yang memberikan motivasi atau dorongan bagi seseorang atau sebuah organisasi untuk melakukan adanya suatu perubahan. Ini bisa berupa faktor eksternal maupun internal yang mendorong perubahan. Contoh dari kekuatan penggerak adalah respon pasar yang lebih kompetitif bagi sebuah perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan melihat pesaing-pesaingnya berhasil memperoleh pangsa pasar yang lebih besar atau mengembangkan produk yang lebih inovatif. Hal ini bisa menjadi kekuatan penggerak bagi perusahaan tersebut
untuk melakukan inovasi atau perubahan seperti meningkatkan kualitas produknya, memperluas lini produk, atau meningkatkan efisiensi operasional untuk tetap bersaing di pasar. Dengan demikian, kekuatan penggerak ini memberikan motivasi bagi perusahaan untuk melakukan perubahan demi menjaga atau meningkatkan daya saingnya di pasar. Lalu yang kedua ada kekuatan penahan. Kekuatan penahan ini merupakan beragam rintangan yang menghalangi perusahaan untuk melakukan suatu perubahan. Contohnya adalah adanya kurangnya sumber daya, penolakan dari manajer-manajer menengah, dan tidak cukupnya keterampilan yang dimiliki oleh para pegawai. Selanjutnya ada taktik-taktik pelaksanaan untuk melakukan perubahan. Yang pertama di sini ada komunikasi dan edukasi. Hal ini digunakan ketika informasi yang pasti mengenai perubahan dibutuhkan oleh pengguna dan pihak lainnya yang mungkin menolak pelaksanaan perubahan. Lalu yang kedua ada partisipasi. Partisipasi ini melibatkan pihak pengguna dan pihak yang mungkin akan menolak perubahan dalam merancang suatu perubahan. Pendekatan ini mungkin memakan banyak waktu, namun hasilnya akan memuaskan karena pengguna akan memahami dan menjadi berkomitmen terhadap perubahan tersebut. Lalu yang ketiga di sini ada negosiasi. Negosiasi merupakan cara yang lebih formal dalam mencapai suatu kerjasama. Negosiasi ini menggunakan tawar-menawar formal untuk memenangkan penerimaan atau persetujuan terhadap perubahan yang dikehendaki. Taktik yang keempat yaitu adanya paksaan. Paksaan di sini berarti bahwa manajer menggunakan kekuasaan formalnya untuk memaksa para pegawai melaksanakan perubahan tersebut. Para pihak penolak perubahan akan dipaksa untuk menerima perubahan tersebut atau mereka akan kehilangan penghargaan atau kehilangan pekerjaan mereka. Lalu yang kelima ada dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak ini menandakan pada semua pegawai bahwa perubahan tersebut adalah hal yang sangat penting bagi organisasi. Tanpa adanya dukungan dari manajemen puncak, perubahan-perubahan akan terhambat karena adanya perselisihan antar departemen. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.